Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 14 bait yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita tabiskan dengan mengingat bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, dalam ibadah minggu ini kami merindukan sabda Tuhan. Urapilah kami, agar kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu,
melalui sabda yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-9 ayat 30 sampai ayat 37 yang berbunyi demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kafarnaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kita banyak orang pandai, tetapi tidak semua orang pandai berhikmat. Inilah yang kadang terjadi di dalam hidup kita. Artinya, banyak orang berpendidikan tinggi namun kurang punya hati dalam menghadirkan diri dan mengambil peran dalam kehidupan bersama. Akibatnya harmonisasi sosial terganggu. Kehidupan bersama berjalan namun kurang nyaman. Di sisi lain, ada orang-orang yang berorientasi pada upaya mencari posisi tinggi dan penting. Namun, posisi itu tidak memberi arti besar dalam hidup bersama. Bahkan terkadang justru malah menjadi perusak kehidupan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan betapa pentingnya kita berusaha menjadi orang berhikmat dalam kehidupan bersama. Baik di tengah keluarga, gereja, komunitas kita, di tengah masyarakat pada umumnya. Firman Tuhan membuat kita mengerti bahwa orang berhikmat itu tidak tercabut dari lingkungan keluarganya. Ia berakar, dia berperan besar dan memberi keteladanan besar. Orang yang berhikmat adalah orang yang mampu dipercaya dan membanggakan atau mendatangkan keuntungan bagi seluruh anggota keluarga. Bukan sebaliknya, mendatangkan malu dan membuat keluarga resah. Memberi beban pada keluarga. Orang yang berhikmat adalah orang yang produktif, rajin bekerja dan tidak malu atas semua pekerjaan apapun, serta mampu mengelola dengan baik atas semua hasil kerja itu. Baik hasil kerjanya sendiri maupun hasil kerja dari orang lain di tengah-tengah keluarga itu.
Orang yang berhikmat adalah orang yang berkepedulian sosial pada orang-orang di sekitar mereka. Tetap memelihara kesehatan dan keindahan tubuh. Membangun optimis bagi segenap anggota keluarga dan tidak terlalu dikuasai kekhawatiran. Orang yang berhikmat adalah orang yang mampu menguasai diri dengan memelihara kehidupan dengan tetap hidup sehat dan mampu mengendalikan lidah dengan baik. Orang yang berhikmat adalah mereka yang mampu memberi perhatian besar bagi seluruh keluarganya, takut akan Tuhan, dan hidup berbakti bersama seluruh anggota keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan komunitas yang diperluas, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bisa berposisi benar dan lurus di hadapan Tuhan. Tidak pada jalan orang berdosa dan tidak larut atau tersesat sebagai golongan pencemooh. Firman Tuhan juga mengajak mewujud nyatakan hidup berhikmat dengan selalu ramah, murah hati, penuh belas kasih, tidak memunculkan kegaduhan dan kekacauan, dan membuang iri hati, pementingan diri sendiri, dan tidak memegahkan diri. Dalam bacaan kita, Injil Markus menandaskan betapa pentingnya kita tidak larut dalam ambisi kekuasaan. Sebaliknya dengan rendah hati melayani semua. Merendah bukan meninggi. Gereja dan komunitas serta masyarakat kita akan hidup damai, penuh keselarasan, bila hikmat mampu kita nyatakan di dalamnya. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, orang berhikmat itu mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita dimanapun dia berada. Orang berhikmat adalah orang yang bijaksana dan mampu mengendalikan diri. Orang berhikmat adalah orang yang mampu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Karena bila berbagai nafsu menguasai diri, maka hikmat akan terkubur dan tenggelam dalam arus tiada arah. Mari saudara-saudara, kita berjuang untuk menjadi orang-orang berhikmat, mampu mengutamakan orang lain, belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Ajarkan kami untuk mampu menjalani hidup kami dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, mampu menyatakan kasih di tengah-tengah keluarga, dalam persekutuan, di tengah pekerjaan, juga dalam kehidupan bermasyarakat.
Dimanapun Tuhan memanggil kami dan mengutus kami, biarlah setiap kami mampu menjadi pembawa damai dan berkat. Kami memohon Tuhan menyembuhkan saudara kami yang sakit, menghibur mereka yang saat ini berduka, memberi kekuatan yang lemah, menopang anak yatim, janda, dan juga duda, mereka yang terpisah dari keluarga. Memberikan sukacita, panjang umur, dan kesehatan bagi mereka yang berulang tahun. Ya Tuhan, berkatilah gerejamu ini untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan memanggil dan mengutus kami. Dalam kebahagiaan kami karena Tuhan memberi kesempatan kami untuk bersyukur dalam rioyo unduh-unduh ini, mampukan kami Tuhan untuk mampu mensyukuri setiap berkat-Mu dan memberikan yang terbaik. Kiranya setiap yang kami beri dari tangan-tangan yang telah Engkau berkati, melalui pekerjaan, orang tua, sawah, ladang yang kami kelola, nama Tuhan dipermuliakan. Kami memohon berkat untuk kehidupan berjemaat di GKJ Kuto Arjo. Setiap kami mampu berperan dengan sukacita dalam kehidupan berjemaat. Demikian juga kami mohon berkat bagi bangsa dan negara kami dalam perjuangan kami untuk hidup dalam kemakmuran dan ketenangan, teristimewa, terbebas dari COVID-19. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan sukarela. Nat diambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-5. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita pujikan PKJ 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya.